Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast santuy bersama saya Tresno Pedrianto dan tamu spesial kita tetap Kang Deddy Sumarhadi. Saya yang punya channel ini. Kita lanjutkan part 2 Kang. Kemarin kita sempat terputus podcastnya karena udah teknis terkait Kang Deddy bisa akhirnya kaburan dan menuju ke kota Mekah untuk hajian. Baik. Itu ceritanya gimana itu? Itu kan panjang banget. Oh iya, Belum jelas. Belum kita ceritakan ke teman-teman masalahnya. Oke. Oke, Kang. Ya, Siap. ini eksklusif sekali nih saya. Oke. Saya membongkar konspirasi ya zaman 2006 2007 lah. Iya. Ini di podcastnya Kang Deddy, tapi saya sekarang yang jadi podcasternya. Podcasternya. Oke. Ini saya akan bongkar. Di sini ada mafia di sana ya. Jadi di Saudi Arabia itu banyak mafia kaburan ya. Ya. Kalau kita laki-laki mungkin insya Allah aman. Nah kalau perempuan sangat menyedihkan ya bagi kaburan perempuan kalau di Saudi Arabia. Mohon maaf aja nih ya. Jadi kehormatannya udah tergadaikan itu udah. Itu udah. Kenapa bisa seperti itu, Kang? Ya mereka kan keluar dari rumah majikan, ya diambil sama TKI laki-laki oknum ya, nggak semua jelek nih. Ya itu mereka, ya Allah, ngeri lah. Ngeri lah. Sampai kehormatannya dipakai itu. Ya. Ya makanya untuk para perempuan yang memang mau bekerja di Saudi Arabia, memang harus itu fitnahnya. Jadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Ini bukan isapan jempol. Jadi kita yang disponsori by Abuca, segar dan menyehatkan. Diterima sok kamu saya tampung di kamar saya, tapi harus berhubungan intim. Wah, ngeri ini. Ngeri banget. Ngeri. Memang fitnahnya perempuan tuh memang besar ya. Kalau memang mau resiko buat jadi TKW gitu ibaratnya ke Saudi Arabia. Ada sebagian kejadian kayak gitu, bahkan mungkin banyak penyiksaan. Iya, dan itu ada ya tetangga saya mungkin masih saudara jauh sampai sekarang nggak pulang, nggak tahu. Di sini kan posisinya juga masih suami istri, tapi kan kalau udah lama berpuluh tahun nggak ada kabar, nggak ada apa tuh ngeri. Otomatis mungkin sudah jadi talak. Ya, dan terakhir sudah kaburan memang, udah kabur dia. Nah jadi gitu ya, untuk di situ ya mohon maaf aja, walaupun kita tinggal di Saudi Arabia yang namanya kemaksiatan tuh ya sangat itu cerita Kang Deddy the real. Saya ngalamin sendiri sana, bukan saya pelakunya ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri dan alhamdulillah Allah menjaga saya. Nah ceritanya gimana ya, waktu itu saya kabur karena emang majikan saya kurang bagus ya, masalah gaji itu macet. Dan saya juga pernah ditampar sama dia ya waktu itu gara-gara saya disekap di kantornya, nggak boleh keluar. Masa sholat berjamaah ke masjid aja nggak boleh? Nggak boleh itu, Kang? Ya pokoknya nggak boleh kemana. Saya sholat ke masjid dia ngikutin itu, saya sholat ke masjid ngikutin, nyamperin dia sholat di samping saya, takut gimana. Jadi memang ada sebagian Baduy itu yang seperti itu, yang kelakuannya pokoknya Baduy namanya juga. Iya ngeri lah. Nah akhirnya ya saya mutusin, ketika saya dapat gaji saya minta gaji saya. Pas saya dapat gaji alhamdulillah, udah saya saatnya waktu itu malam-malam ya, habis sholat isya atau apa, saya ambil semua baju-baju saya dan saya tapi itu tanpa sepengetahuan berarti ya? Ya jelas nggak boleh. Kalau tahu mah pasti nggak diizinin. Tapi sebelumnya ada mungkin sedikit cerita nih, tapi ini mau lanjut nggak nih? Apa nggak mau nanya-nanya dulu nggak yang lain? Sebenarnya ada cerita yang sangat menyedihkan juga ini. Boleh Kang, dikupas lah sekalian. Nah ini sekalian saya bongkar ya. Waktu itu kan saya karena setelah kerja di kantor, terus kerja di padang pasir, terus kembali di kantor lagi, dan karena si supirnya sudah pulang ke Indonesia, namanya Ali ya, orang Jepara itu. Kalau ketemu saya pengen ini komunikasi lagi, silaturahim lagi. Nah itu saya akhirnya diambil, saya tinggal di rumah supir. Nah ini setelah 1 tahun lebih baru saya kerja jadi supir, kan ceritanya kemarin tuh jadi supir ya. Nah di situ emang ya udah pokoknya nggak asik sih kalau menurut saya jadi supir situ. Ya nganter, nunggu di kantor, pulang jemput ke rumah gitu aja udah. Jemput keluarga. Nah, jadi yang majikan gitu. Nah ada yang supir tuh yang bebas gitu ya, bisa bergaul bebas. Nah kalau saya termasuk yang karena Baduy itu saya dikekang lah, nggak boleh main komunikasi dengan teman, jadi bikin saya nggak betah. Jadi keluar cuma buat kerja saja mungkin ya, nganter kantor udah gitu. Dan yang paling mengerikannya itu ada TKW yang satu majikan di rumah itu minta tolong ke saya tapi nggak berani ya, dia bikin tulisan
tulisannya tuh kayak orang geter-geter gitu tuh. Tulisannya tuh tahu kan kalau ballpoint kalau nulis geter kayak gimana? Iya. Dan itu kodarullah itu sama orang Majalengka perempuannya. Orang Majalengka, dia mohon maaf aja mau diperkosa gitu ya sama majikan. Jadi ketika si majikan perempuan udah pergi, kan dia sebagai guru ya perempuannya. Itu diajak sama majikan laki sama baba itu. Kebetulan pembantu-pembantu yang dari Nepal dan dari Filipina udah lagi pada pulang, dia sendiri, dan wah pokoknya ngeri lah. Ini sebelum lebih jauh lagi Kang, saya mau tanya Kang, terkait masalah perlakuan beberapa majikan yang di Saudi gitu ya khususnya. Apakah mereka masih mempunyai pikiran bahwa masih ada konsep budak di sana? Ada, dia ngaku ngomong ke saya langsung. Iya. Ya nggak tahu dia bercanda atau serius, dia ngomong ke saya, kamu tuh udah saya beli, gitu. Bilang gitu dia ke saya. Berarti kan kalau udah dibeli kan ibaratnya statusnya kayak budak. Iya, kayak Mau dia gitu. mohon maaf, mau digauli atau Nah itu mau dia disuruh apa gitu kan. makanya itu. Takutnya memang disangkanya kita memang niatnya mau kerja sebatas ya profesional sebagai ART atau apa, tapi Iya. anggapan majikan di sana mungkin Budak, ya masih ada bisa digauli, gak usah dinikahi, budak gitu ya. gak usah ajab kabul langsung. Nah itu si perempuan itu ngerinya itu ngasih foto lagi, ngasih foto. Jadi ada tulis surat Iya. di kertas, terus ngasih foto, dan ketemu sama saya di mana coba? Di bantal. Saya lagi tidur kresek-kresek, ini apa? Pas saya buka kresek-kresek itu ada foto dia dan tulisan. Nah saya bacanya aja takut, saya kunci pintu takut. Pokoknya saya nggak boleh ngunci pintu sama majikan saya itu. Dia perlu udah dibuka aja, kan kita nggak tahu kita lagi apa di dalam. Iya. Coba. Nah itu badunya kayak gitu. Saya waktu itu harus dikunci mau nggak mau, saya baca. Pokoknya Kang, Bapak siapa, saya minta tolong, saya dari Majalengka kalau nggak salah, dari Jatiwangi. Saya nggak tahu gaji saya gimana, saya nggak bisa ngontak keluarga saya yang di Indonesia, dan saya mau diperkosa sama majikan. Tolong saya, bawa saya keluar. Itu masih satu majikan Pak? Satu majikan. Masih di sana juga? Masih satu majikan. Tapi kan nggak pernah ketemu, dia di dalam, saya di Luar. Kan kalau kamar supir tuh di luar kan, ya kayak di pelataran lah, di pekarangan, cuma kan itu si pagarnya kurang lebih 5 meteran ada lah. Waduh, tinggi banget ya. Pagar tuh setinggi rumah. Jadi rumah setinggi itu pagar segini, jadi benar-benar tertutup lah. Ya mungkin untuk menutupi apa ya, hijab gitu bagi keluarganya ya, kayak gitu kalau di Arab. Bahkan jendela aja sampai tertutup gitu. Nah, tolong saya bawa. Ya saya takut lah. Saya aja kemarin ini aja ditampar. Saya nggak bisa nolong lah, nggak mungkin saya nolong. Saya masak ketok-ketok pintu, ayo keluar kabur, nggak mungkin saya. Saya juga nggak bisa menolong diri sendiri apa kenolong. Itu tahu nggak, saking takutnya saya. Kalau saya nggak lupa, saya sobek-sobek sama fotonya, sama tulisannya, saya buang ke toilet. Saking takutnya. Saking takutnya, kalau dibuang ke tempat sana gimana? Ketahuan. Saking takutnya seperti itu. Nah, Tapi itu gimana Kang? Terselamatan nggak Kang waktu ikutan kabur sama Kang Didi itu nggak? Enggak, saya pokoknya nggak bisa ngubungin dia, nggak punya nomor HP dia, nggak punya apa-apa. Sebetulnya kalau saya mungkin udah pengalaman, kan saya baru pertama kali, saya sekarang bisa aja. Tapi kan bahaya kalau misalkan sampai saya ngetuk, majikan ada di dalam kan bahaya. Iya. Ya itu bahaya, makanya dia pokoknya saya kapok katanya, nggak mau ke Saudi lagi. Saya nyesel, saya ibaratnya tuh nanti mau nurut lah sama ibunya atau sama suaminya. Udah keluar berarti? Enggak, waktu di tulisan itu saya gitu. pokoknya kapok, gak akan ke Saudi lagi, saya mau nurut lah. Gitu. Kan dulu tuh nggak boleh, kalau nggak salah sama suaminya sama ibunya gitu. Nah proses kabur saya adalah waktu itu malam-malam saya siapin baju segala macem. Mungkin ada sebagian yang saya tinggalin, salah satunya adalah kamus bahasa Inggris saya. Saya waktu itu kan minta dikirim kamus bahasa Inggris, minta dikirim buku-buku terapi pijat dari Indonesia, nyampe loh dulu. Ke Arab saya dulu. Saya kan di situ pernah juga kerja mijat waktu itu. Gede loh. Saya dapat sekali mijat tuh 100 real. Kalau sekarang 4.000 berarti 400.000 sekali mijat. Mantap ya, orang Saudi senang dipijat. Makanya kita kalau punya skill di sana, 10 orang aja udah 1.000 real, udah 4 juta setengah lah gitu ya. Dari mijat doang. Mijat aja berarti ya. Nah akhirnya saya kabur ya. Tapi saya udah kontak-kontak. Berarti punya beberapa kontak buat kaburan berarti ya? Ada teman-teman orang Indonesia. Pokoknya saya di sana, terus saya bayar, terus saya ditarik sama orang di sebuah tempat.
Itu orang Sunda, wah keren tuh, kayak dia pokoknya mafia lah. Banyak duitnya, oh duit saya banyak sih katanya, mau dari kaburan. Terus wah bisa ngontrak atau apa rumahnya tuh, ada alat gym segala macam, pokoknya kayak orang mafia Hongkong lah wajahnya teh. Kayak gitu. Sabaraha cenah bayar 800 real, cenah 600 berapa, ku saya telepon cenah sampai dia nelpon. Asa kumaha cenah mahal teuing cenah ke orang Sunda baturan kayak gitu. Sampai segitunya. Akhirnya saya waktu itu jam 12 malam ya. Setelah saya ngumpul-ngumpul bawa mobil, ada di sebuah rumah kosong di pinggir jalan waktu itu, masih ingat ya. Nunggu kontainer datang. Kontainer. Dan kontainer itu kalau di sini mah kayak apa ya? Kayak iya kontainer yang panjang banget, tapi alhamdulillah bukan dari besi, jadi situnya kayak pakai spanduk atau terpal gitulah si tulisannya tuh. Karena ada yang mati kajian, soalnya ada itu yang masuk kontainer mati itu dibuka di tempat tujuan udah pada mati ada. Mungkin karena udara ya, pengap. Ya bisa jadi. Nah kalau saya mah alhamdulillah di situ tuh ada semacam susu lah, terus atau kayak sirup-sirup ABC gitu yang ada makanan, yang kotak-kotak gitu teh, bukan yang botol ya, yang kotak gitu kayak susu gitu, kayak teh botol sosro kotak gitu. Nah saya di situ deh, saya duduk di atas selama 22 jam duduk di atas kotak-kotak itu. Lari kanan kiri. Ini mohon maaf ini agak-agak 18 tahun ya. Ngeri itu saking hareudang. Itu ada perempuan buka baju, gila nggak? Buka baju, Allah, saya bujangan waktu itu. Ini udah nggak punya malu, buka baju, parah. Saking gerahnya mungkin. Atau saking gerahnya dan dia nggak ada malu juga gitu, ngeri aja. Itu pasti semua kaburan semua berarti kan? Kaburan semua. Dan itu laki-laki dan perempuannya itu satu pasang, ada 3 pasang. Kalau nggak salah tuh laki-laki 3, perempuan 3, dan itu berpasang-pasangan kan. Dan mereka udah kayak suami istri aja, udah ngapa-ngapain di sana tuh. Saya ngeri aja ngelihatnya, aduh. Dan kebetulan kodarullahnya juga yang satu pasangan dengan saya itu orang Majalengka, orang Maja, janda. Cantik. Masya Allah. Cantik. Sekarang berarti ada nggak? Apa masih di sana? Alhamdulillah saya nggak, dalam artian tuh saya bisa menahan diri ya. Saya Allah ngasih hidayah ke saya, pokoknya nggak mau melakukan hal apapun saya waktu itu. Hatta ciuman aja enggak. Kalau ini agak-agak 18 tahun sebenarnya. Nah, kok udah ngapa-ngapain di situ di depan mata saya masalahnya. Selama perjalanan ke Mekah itu. Coba bayangkan itu di Saudi Arabia. Berat guys. Ngeri, bener ngeri saya. Kalau nomor HP sih ya udah HP akan ada kan, udah ganti nomor HP. Gitu. Ya pokoknya itu berarti dalam satu hari yang kaburan ada berarti Kang ya? Biasanya banyak. Oh itu hanya sebagian kecil ya, banyak banget. Nah, pokoknya perempuan mah lah ngeri lah. Biasanya berarti kalau dia bahkan kaburannya itu ada yang jadi PSK juga ada kan. Maksudnya dari apa namanya, kalau kita misalnya dari Riyadh gitu kebanyakannya ke Mekah atau dari atau kemana biasanya? Ya biasanya dari Riyadh ya kaburan ya kerja di Riyadh dulu lagi juga ada sih. Cuma kan saya itu tujuannya kan mau ke Mekah. Iya, jadi saya memang pengen kabur ke Mekah. Karena mau musim haji berapa pekan lagi. Iya. Nah, dan yang katanya sih yang paling enak dari Jeddah itu karena di Jeddah tuh ya banyak lah orang Indonesia, terus makanan Indonesia banyak segala macam. Terus ada laut juga di Jeddah tuh. Kayak mungkin gitu. Sebagian besar juga pedagang bisa berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia mungkin kayaknya. Bahkan sekarang bukan orang Indonesia yang ngomong bahasa Indonesia, orang-orang sana. Saya terakhir umroh tuh 2019 udah bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda, udah pada bisa mereka buat jualan. Kang kadia Kang, kayak gitu orang-orang yang jualan di sana. Dan beda sih 2019 perempuan Saudi udah bisa kerja. Kalau zaman saya dulu nggak boleh. Kerja ya khusus perempuan di sekolah, dan sekarang mah udah berikhtilat gitu kan boleh. Ikhtilat laki-laki perempuan. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya waktu itu kan sampai malam-malam maghrib ya, sampai di Jeddah. Nginep semalam, dan tahu nggak itu ada teman kaburan. Saking traumanya dia pakai celana dalam berapa lapis itu. Beneran. Laki-laki. Karena itu kan dia digerebek waktu itu teh. Saya masih ingat tuh, digerebek. Mau diperkosa itu. Di situ di tempat saya itu. Ingat itu. Udah nangis-nangis, dibuka celananya berapa lapis,
Ada lagi. CD-nya juga berapa lapis. Alhamdulillah selamat. Ngeri, ya Allah ya. Ngeri bener saya tuh. Jadi ada hikmahnya juga ya mungkin buat Ya makanya tidak selamanya indah juga di sana, tapi kalau yang majikannya baik, masya Allah, pengen bolak-balik dihajikan, diumrohkan. Oke, mungkin bisa nggak sih kita kalau memang perkara majikan itu kan hal yang gaib ya, kita nggak bisa nentuin dapat majikannya kayak gimana. Tapi bisa nggak sih kita mungkin ketika nanti disodorkan buat dapat majikan, kita tahu nih ada yang baduy, ada yang enggak, atau memang karakter baduy itu semua atau gimana? Jadi harusnya mah kan di situ kita lapor ke KBRI ya, tapi nggak tahu nih sekarang bisa nggak mengkapar-kapar kayak gitu. Atau ke PT-nya yang perwakilan di sana, ini saya nggak cocok dengan majikan, pengen ganti kayak gitu. Nah, yang paling aman itu adalah ketika calling bisa, misalkan majikannya baik nih di sana nih. Ini nelpon nih butuh, nah itu udah aman tuh, udah jelas tuh majikannya kayak gimana. Udah kelihatan nih majikannya udah. Ya gaji aja di bulan pertama misal nggak dibayar udah indikasi itu. Mungkin ya. Terus genit-genit misalkan. Masalahnya kabur juga, jadi keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya masalahnya tuh. Kalau perempuan mah, saya bilang tadi kan harus siap-siap kehormatannya dipakai. Ngeri. Iya. Ya kecuali ada orang baik ya nolong tuh. Ada kan misalkan supir yang baik, nggak beratnya dia nggak diapa-apain, si perempuannya dijaga kehormatannya. Masya Allah kalau sampai kayak gitu dicariin misalnya. Di situ tuh kalau mau nikah gampang loh itu. Mau istri 4 gampang di sana mah. Jadi misalkan saya nikah nih, alhamdulillah saya mikir-mikir, menurut saya sih sakral kalau harus nikah. Saya pertama kali nikah kan harus gimana gitu ya. Masa saya di sana bujangan terus nikah, orang tua di sini nggak tahu segala ngapain gitu. Saya jaga bener-bener itu. Di situ nikah tuh ada perempuan lagi nikah sampai 4 juga ada di situ. Kaburan semua gitu kan. Kayak gitu sih di sana. Nah, waktu itu kan saya nginap semalam di Jeddah, terus saya di situ juga Baduy juga. Di situ saya ada ke sebuah kampung ya, perkampungan Baduy. Di situ saya diturunin sama teman di situ. Di situ ada anak muda Baduy yang hitam, badannya kurus, yang jadi supir saya ke Mekah tapi lewat padang pasir. Wah, jadi seru aja sih sebenarnya, pengalamannya seru ya. Dan itu ngeri kan, mobil gede gitu ya, kayak mobil-mobil hiluk-hiluk gitu. Di padang pasir, itu kepala sampai ke atas deh. Ceduk. Biasanya suka ada pengalaman ini ya Kang ya, kepater. Kan tahu gak kepater? Patah tahu tuh. Apa sih namanya? Semobilnya itu nyusul ke tanah, gak bisa jalan tuh. Oh, ngusat gitu apa? Ya tapi ya gak tahu, udah pengalaman kan ya. Iya. Pokoknya nggak lewat jalan raya dan nyampe ke Mekah, masya Allah waktu itu. Alhamdulillah. Nah ketika di Mekah ya saya bingung, saya mau ngapain gitu, bingung. Terus kontak teman juga, ibaratnya nggak konek lagi. Iya. Dulu mah kan belum ada WhatsApp ya. Tapi ketemu akhirnya. Itu saya takut habis baterai juga waktu itu nih, gimana kalau nggak ketemu gitu. Qadarullah, ya Allah tolong ketemu sih akhirnya. Ketika seorang Deddy Sumarhadi waktu itu usia 26 tahun kalau nggak salah ya. Punya pengalaman ke luar negeri ya. Ngelihat Ka'bah itu pertama kali. Ya Allah. Sendirian haji. Belum haji kan, datang ke Mekah belum waktu haji. Cuma kan pas ke Masjidil Haram dulu dong. Saya nyari Masjidil Haram. Saya sholat pertama kali itu sholat sunnah. Saya sampai sholat tobat di depan Ka'bah tuh nangis. Saya senangis-nangisnya itu. Insya Allah usia saya 26 tahun ya waktu itu. Itu 2007-an ya. Saya masih 26 waktu itu. Nah, ya saya tinggal lama di Mekah sih sampai hajian, dan masya Allah waktu hajian juga. Nah, buat teman-teman yang memang biasanya TKI mau hajian itu kan ada yang memang pakai ini juga, pakai travel juga ada di situ ya. Yang ngurusi travelnya bisa juga mandiri juga gitu. Mandiri ya. Nah, kalau travel kan bayar. Biasanya kalau majikannya baik dibayar sama majikannya. Kalau majikannya pedit atau masih mending izinin ya. Paling biaya sendiri sih. Yang penting mah izinnya dulu kan. Berapa maksudnya real kan biasanya kalau kita udah tinggal di sana buat hajian dari sini? Ya taruhlah 2.000 atau apa gitu ya. Udah nggak terlalu mahal sih. Iya. Kalau di sini puluhan juta, di sini mungkin jutaan lah kalau di sana langsung mah. Ya buat kendaraan aja misalkan zaman saya dulu Sapko aja dari Riyadh ke Mekah paling 300 real waktu itu tuh. 300 kalau ini kan sekitar 900 atau 1.200.000-an ya kalau ini. Kayak gitulah. Nah, di situ setelah saya
karena saya di situ ada komunitas deh, Bantu ya. ada lowongan buat jadi mutawib Ada. dan masya Allah travelnya travel ONH plus yang mana kurang lebih sekitar 100 jutaan fasilitasnya masya Allah. Insya Allah ya. Dan saya itu waktu di Mina aja setenda dengan artis-artis. Insya Allah. Waktu itu ada pakar ekonomi syariah tuh siapa ya? Adalah mungkin tahu Apalagi saya. yang orang Chinese gitu. Iya. Itu ketemu terus ada saya lihat tuh ada si Komar. Komar. Waktu Pak itu. Komar. Nah, iya, yang Komar tahu ya, empat sekawan. Iya. Saya main ke ininya, ke tendanya, dia lagi ceramah gitu kan. Terus ada juga yang mirip saya zaman dulu waktu saya kuliah, saya mirip katanya Hari Panca. Kan saya waktu itu rambutnya pelontos ya. Mirip Hari Panca, ketemu Hari Panca yang dunia lain. Dunia lain. Masya Allah. Masya Allah di situ mungkin apa sih kesedihan saya selama kerja kemarin ya terbayar karena di situ masya Allah ketika hajian memang saya niat hajiannya tapi saya dibayar pakai dolar loh. Masya Allah. Ya itu tuh ongkos haji saya Allah ganti 2 kali lipat, benar kan? Gak tahu hadisnya kalau nggak salah soalnya itu kalau kita biaya haji itu Allah ganti di dunia langsung 2 kali lipat. Saya dapat 2 kali lipat lebih plus di situ tuh kayak di surga dunia ya. Misalkan kita mau makan apa ada semua. Kesedia. Di padang pasir tuh dingin, panas, minum segala macam, buah-buahan, dingin, buah-buahan lengkap. banyak. Bahkan masya Allahnya lagi, kalau ONH Plus nggak ngantri kalau mau ke toilet. Coba ONH biasa, ya Allah sampai ada yang pip kebebayan lah namanya. Ya ngompol lah gitu ya. Itu sampai nunggu ngantri, sampai kebebayan gitu. Kalau saya mah enggak, saya mah bener-bener karena banyak toiletnya sup masuk gitu. Oke. Nah, Oke guys, mungkin kita lanjut lagi nanti. Ya, nanti kita lanjut lagi cerita ya karena sekarang udah waktu duhur. Kita coba nanti bikin di part 3-nya, ini panjang banget. Bahkan ada beberapa cerita yang Kang Didik tidak sempat keluarkan. Siap. Cerita yang waduh, gimana gitu lah ya. Oke, banyak cerita sebetulnya. Oke guys, itu saja mungkin yang disaksikan untuk channel hari ini di part kedua ini. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ciao. Atur nuhun.